Dewan Juri dan seluruh sivitas akademika yang saya hormati, di sini saya akan memaparkan masalah dari tim pro bahwa penggunaan energi fosil memiliki dampak buruk pada kelestarian lingkungan. Kita ketahui bahwa penggunaan energi fosil yang berlebihan akan menimbulkan pemanasan global dan efek rumah kaca karena menipisnya lapisan ozon akibat polusi. Oleh karena itu, tim kami menawarkan untuk beralih pada energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan energi yang berasal dari sumber daya yang tidak akan habis, seperti angin, air, matahari, dan seterusnya. Di mana saat ini penggunaan energi terbarukan sudah ada tetapi belum digunakan secara masif, seperti penggunaan panel surya yang masih terbatas di beberapa perusahaan saja. Selain itu, mesin atau alat yang mendukung energi terbarukan juga sangat sedikit. Contohnya adalah kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar listrik masih cukup minim ditemui. Oleh karena itu, mekanisme yang akan dibawa oleh tim kami adalah yang pertama, memberikan pengetahuan pada masyarakat bahwa penggunaan energi terbarukan lebih efektif dalam menanggulangi dampak buruk yang dihasilkan oleh energi fosil. Yang kedua, pemberian akses pada energi terbarukan. Contohnya adalah pemerintah dapat memberikan subsidi. Pemerintah dapat mengganti subsidi yang dahulunya diberikan pada energi fosil untuk beralih pada energi terbarukan. Pengalihan subsidi tersebut dapat sebagai upaya untuk mendukung penerapan energi terbarukan. Selanjutnya, pemerintah dapat mengharuskan pada setiap perusahaan untuk beralih pada energi terbarukan. Contohnya adalah mewajibkan perusahaan untuk memiliki beberapa panel surya sebagai alat pengolah sumber daya terbarukan. Justifikasi. Yang pertama, energi fosil yang berasal dari fosil memerlukan waktu yang cukup lama untuk bisa dimanfaatkan. Butuh waktu ratusan, bahkan berjuta-juta tahun hingga fosil dapat digunakan sebagai sebuah energi. Sehingga jumlah energi fosil sendiri sangat terbatas. Sedangkan energi terbarukan tidak terbatas dan mudah didapat. Contohnya adalah air, udara, dan matahari yang dapat diakses oleh semua orang. Selain itu, energi terbarukan tidak seperti energi fosil yang menghasilkan polusi dan tidak ramah lingkungan. Hal tersebut karena energi terbarukan berasal dari alam itu sendiri. Oleh karena itu, tim kami percaya bahwa dengan beralih pada energi terbarukan akan lebih terjustifikasi untuk diimplementasikan pada era ini. Pemerintah telah mengambil keputusan yang salah dengan terlalu bergantung pada energi fosil. Kita ketahui bahwa kawasan-kawasan industri maupun ibu kota negara sendiri masih dengan masif menggunakan energi fosil dalam kehidupannya sehari-hari. Penggunaan kendaraan bermotor yang berbahan bakar energi fosil menciptakan polusi udara. Bahkan pemerintah sendiri saat ini memberikan subsidi energi fosil bagi pengguna kendaraan bermotor. Sedangkan di kawasan industri masih menggunakan mesin-mesin yang berbahan bakar energi fosil, sehingga menimbulkan polusi udara dan limbah yang dapat membahayakan lingkungan. Oleh karena itu, dalam rangka menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh pemerintah, pemerintah harus menggunakan proposal yang kami ajukan untuk beralih pada energi terbarukan. Keuntungan dalam beralih pada energi terbarukan juga tidak main-main. Bagi pemerintah sendiri, beralih ke energi terbarukan akan memberikan citra yang baik, baik itu di depan masyarakat maupun di depan dunia internasional. Pemerintah akan dianggap arif dalam mengambil kebijakan, apalagi dengan mempertimbangkan beralihnya dari energi fosil ke energi terbarukan untuk melindungi lingkungan hidup. Keputusan pemerintah tersebut akan menuai banyak pujian dan akan dicontoh oleh negara-negara lain. Pemerintah juga akan dipandang baik oleh masyarakat karena mampu memberikan lingkungan yang bersih pada masyarakat. Selain itu, pemerintah tidak akan terus bergantung pada energi fosil yang semakin lama harganya semakin mahal. Peningkatan harga energi fosil dikarenakan semakin menipisnya persediaan yang ada, sedangkan jumlah permintaan pada energi fosil yang tentunya semakin lama semakin tinggi. Oleh karena itu, dengan pemerintah beralih dari energi fosil ke energi terbarukan, pemerintah tidak akan lagi ketergantungan pada energi fosil yang semakin sedikit dan semakin mahal. Dengan beralih pada energi terbarukan, pemerintah secara tidak langsung akan berinvestasi jangka panjang. Hal tersebut karena hanya perlu membayar biaya mahal di awal untuk alat pengolah sumber daya dan sampai seterusnya akan terus bisa dipakai. Dengan beralih ke energi terbarukan, bagi masyarakat sendiri akan mendapatkan lingkungan yang bersih. Hal tersebut karena energi terbarukan sangat ramah lingkungan sehingga akan terhindar dari polusi dan limbah. Berbeda dengan energi fosil yang memiliki dampak buruk bagi lingkungan yang cukup signifikan. Selain itu, masyarakat akan mendapatkan harga yang lebih murah. Seperti yang sudah disebutkan di atas, bahwa jika menggunakan energi terbarukan, jika dihitung-hitung, akan lebih murah jika dibanding dengan energi fosil. Seperti itu yang bisa saya sampaikan Dewan Juri. Terima kasih.
Baiklah, sebelum saya sampai kepada argumen saya memberikan sanggahan terhadap apa yang dipaparkan oleh pemerintah, yaitu ketika tim pemerintah memberikan narasi mengenai polusi udara yang disebabkan oleh energi fosil. Dan menurut oposisi, hal ini salah. Kenapa? Karena kesalahan dari masalah lingkungan ini bukan disebabkan oleh energi fosil. Seperti contohnya, polusi yang dihasilkan dari kendaraan berasal dari buruknya penanganan limbah kendaraan yang menyebabkan gas karbon dioksida. Kemudian masalah pengelolaan limbah pabrik yang secara sembarangan yang menyebabkan pencemaran air dan polusi udara, sehingga beralih dari energi fosil bukanlah penyelesaian dari masalah tersebut, tetapi penyelesaiannya adalah dengan mengatasi pengelolaan dari perusahaan ini untuk memastikan limbah ini dikelola dengan baik tanpa mencemari lingkungan. Kemudian saya akan beralih kepada argumen saya pada siang hari ini, yaitu menurut kami adalah tidak masalah. Penggunaan dari energi fosil ini tidak menjadi masalah karena permasalahan lingkungan bukan merupakan masalah urgent menurut oposisi. Sekarang sudah ada organisasi seperti UNFCCC dan Paris Agreement yang berfokus pada perhatian masalah lingkungan mengenai pengurangan penggunaan emisi karbon, sehingga pada status quo-nya penyelesaian masalah lingkungan ini sudah dalam proses perkembangan dengan adanya perhatian dari pemerintah maupun masyarakat, yaitu seperti aktivis, organisasi NGO, dan lain-lain seperti yang saya sebutkan tadi. Oleh karena itu, urgensi di bawah pemerintah tidak relevan terhadap fungsi ini. Kami tetap akan menggunakan energi fosil sebagai energi utama karena terlebih lagi batasan dari pengetahuan dan akses mengenai energi terbarukan ini. Saya akan memaparkan justifikasi dari tim oposisi miliki, yaitu yang pertama, tanggung jawab utama pemerintah adalah penyelesaian masalah yang lebih urgent seperti kemiskinan, pendidikan, dan lain sebagainya. Masalah-masalah ini harus diselesaikan dengan dana yang terbatas, belum lagi pengetahuan masyarakat yang minim. Oleh karena itu, masalah seperti ini seperti pendidikan dan kemiskinan tersebut jauh lebih urgent untuk mengatasinya, dan ketika pemerintah memfokuskan untuk mengatasi permasalahan ini, maka itu akan memberikan efek langsung untuk kehidupan yang lebih baik. Tidak seperti energi fosil di mana kita harus memiliki pengetahuan yang banyak, kita harus memiliki budget yang banyak juga, karena seperti yang saya ingat, saya melakukan research bahwa seperti panel surya itu alatnya rata-rata kisaran harga 10 sampai 20 juta, sehingga permasalahan ketika memfokuskan permasalahan pada energi fosil dan untuk menggantinya dengan energi terbarukan, maka menurut tim oposisi hal ini malah akan memberikan efek yang terlalu panjang kepada masyarakat, sehingga efek yang dilakukan itu tidak langsung dan membutuhkan banyak sekali effort yang digunakan oleh pemerintah untuk akhirnya efeknya itu akan langsung didapatkan oleh masyarakat, sehingga ketika kita memfokuskan kepada hal-hal yang lebih urgent, dan itu akan mengatasinya akan memberikan efek yang langsung untuk kehidupan yang lebih baik. Sedangkan seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu ketika beralih dari energi fosil, maka manfaatnya tidak akan langsung dirasakan oleh masyarakat secara menyeluruh. Kemudian yang kedua adalah energi terbarukan ini masih dapat diselesaikan oleh energi fosil yang aksesnya lebih mudah didapatkan. Seperti yang kita tahu bahwa energi fosil ini sudah kita gunakan sejak lama dan sudah dikembangkan juga dari dahulu kala, dan kita juga sudah terbiasa dengan menggunakan energi fosil, sehingga ketika kita menggunakan energi terbarukan, masyarakat akan tidak terbiasa dengan hal baru tersebut. Kita mengetahui bahwa masyarakat akan susah menerima perubahan yang mendadak karena pergantian energi ini. Sedangkan ketika kita berbicara tentang energi fosil, itu sudah digunakan sejak lama. Kemudian seperti contohnya yang dapat saya berikan, yaitu adalah BBM yang disubsidi. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat masih banyak yang miskin dan membutuhkan subsidi ini, sehingga tim oposisi tidak akan menambah masalah yang baru nantinya ketika kita akan beralih kepada energi terbarukan. Karena seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat yang pertama adalah tidak terbiasa dengan perubahan energi terbarukan ini, kemudian juga pemerintah yang kurang dalam memberikan akses pengetahuan serta budget yang memadai untuk masyarakat kemudian menggunakan energi fosil ini, dan kemudian kita mengetahui bahwa energi fosil masih dapat menyelesaikan masalah-masalah yang energi terbarukan miliki, yaitu kemudian kita kembali lagi dari justifikasi yang pertama saya, yaitu masih banyak hal-hal urgent lainnya yang harus diselesaikan seperti pendidikan dan masalah kemiskinan. Terima kasih.
Dewan juri yang kami hormati, serta rekan-rekan yang berbahagia. Telah kita dengarkan pemaparan argumen dari tim pemerintah dan juga tim oposisi. Maka pada kesempatan kali ini ialah saatnya untuk mendengar konklusi dari pemaparan argumen yang tadi telah disampaikan oleh tim pemerintah dan tim oposisi. Tadi membahas mengenai pengoptimalisasian energi terbarukan guna mengurangi penggunaan energi fosil. Setelah mendengarkan pemaparan dari tim pemerintah dan tim oposisi, maka saya mengambil konklusi pada debat kali ini bahwasannya kami mendukung program pemerintah untuk melaksanakan optimalisasi dari penggunaan energi terbarukan untuk mengurangi penggunaan energi fosil dengan beberapa catatan ataupun dengan beberapa benefit yang dicatat atau disampaikan oleh tim pemerintah, yakni membangun citra pemerintah untuk selalu menggunakan energi terbarukan agar lingkungan selalu bersih. Selanjutnya ialah tidak bergantung pada energi fosil yang semakin mahal karena penggunaan yang sangat terbatas, dan semakin hari energi fosil semakin berkurang dan penggunaannya pun semakin banyak. Jika semakin banyak penggunaan, maka akan semakin berkurang. Jika semakin berkurang, maka akan semakin mahal. Selanjutnya ialah investasi jangka panjang bagi masyarakat, mengingat energi fosil yang kian lama kian berkurang jumlahnya, maka kedepannya sangat baik jika kita mengoptimalisasi penggunaan energi terbarukan untuk investasi jangka panjang bagi masyarakat. Mendapatkan lingkungan yang bersih juga menjadi salah satu poin penting yang kami catat, sehingga kami mendukung program pengoptimalisasian energi terbarukan. Lingkungan semakin kesini semakin kotor, lapisan ozon semakin menipis, dan polusi semakin menyebar di mana-mana. Inilah dampak dari penggunaan energi fosil yang berlebihan, sehingga perlu bagi kita untuk menjaga kebersihan bumi ini dengan cara menggunakan energi terbarukan. Selanjutnya ialah dari sisi ekonomis, bahwa bisa kita pastikan energi terbarukan ini dapat mudah dijangkau dengan harga yang sangat murah, karena aksesnya yang bisa didapatkan di mana-mana, seperti air ada di mana-mana, sinar matahari semuanya dapat, angin juga semua orang dapat merasakan. Maka dengan ini konklusi yang dapat kita ambil ialah kami mendukung program pemerintah untuk pengoptimalisasian energi terbarukan guna mengurangi penggunaan energi fosil. Sekian dan terima kasih. Dewan juri yang kami hormati, serta rekan tim kontrak yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pembangunan 52 smelter tahun 2022 mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Dari mosi di atas, ada beberapa pemaparan masalah yang ingin tim pemerintah sampaikan. Pertama ialah Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batu bara yang menekankan bahwa Indonesia harus bangkit dalam persaingan ekspor, khususnya dalam bidang pertambangan. Salah satu poin yang disoroti dalam undang-undang ini ialah kewajiban perusahaan ataupun pengusaha tambang untuk melakukan hilirisasi mineral. Dari kewajiban yang diharuskan oleh pemerintah lewat undang-undang di atas, maka perusahaan ataupun pengusaha tambang juga wajib memiliki smelter guna melakukan hilirisasi mineral. Namun kenyataannya masih banyak sekali perusahaan ataupun pengusaha tambang yang mangkrak dalam pembangunan smelter ini dengan berbagai kendala yang ada di dalamnya. Di antaranya ialah dalam pembangunan smelter ini memerlukan anggaran yang cukup besar guna menunjang pembangunan yang optimal. Yang kedua ialah memerlukan energi yang sangat besar guna menunjang pembangunan smelter agar selesai tepat waktu. Dengan catatan di Indonesia pada tahun 2019 ini hanya memiliki 19 buah smelter. Maka menjadi penting bagi kami untuk mendukung program pembangunan 52 smelter tahun 2022 guna mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Pembangunan smelter menjadi sangat penting guna mengatasi permasalahan hilirisasi di Indonesia. Hilirisasi berfungsi guna meningkatkan nilai tambang mineral yang kedepannya dapat memajukan perekonomian Indonesia lewat sektor pertambangan. Kami sebagai tim pemerintah mendukung penuh program ini dengan menawarkan berbagai solusi atas permasalahan yang di atas telah kami sampaikan.
salah satu kendala terhambatnya pembangunan smelter ini ialah regulasi. Kami melihat bahwasanya regulasi untuk pembangunan smelter ini terlalu panjang dan terlalu terbelit-belit. Maka kami mendukung pemerintah untuk mempersingkat regulasi atau mempermudah regulasi agar alur yang ditempuh untuk para perusahaan tambang membangun smelter tidak terlalu panjang. Energi juga menjadi salah satu masalah penting yang telah kami sebutkan sebelumnya. Jika kita melihat letak geografis pertambangan di Indonesia, sangat jauh sekali tambang-tambang di Indonesia ini jaraknya dengan kawasan industri ataupun kawasan pemukiman, sehingga suplai energi seperti air, listrik, dan lain-lain sangat sulit untuk diakses, sehingga kami mendukung pemerintah untuk mempermudah akses energi agar pembangunan smelter ini berjalan semestinya dan berjalan dengan optimal. Selain energi, dia jugalah akses transportasi. Ini menjadi penting untuk dibenahi oleh pemerintah juga. Maka kami mendukung pemerintah untuk membenahi akses transportasi guna menunjang pembangunan smelter semakin cepat berjalan dan juga semakin optimal. Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang minerba menjadikan fondasi hukum dan legalitas pembangunan smelter di Indonesia. Pembangunan smelter diupayakan guna lebih memajukan perekonomian Indonesia dari sektor pertambangan. Peningkatan perekonomian ini merupakan hasil dari meningkatnya daya saing ekspor mineral Indonesia. Dengan adanya pembangunan smelter, maka akan ada peningkatan nilai tambang mineral yang membuat harga ekspor mineral dari Indonesia dapat meningkat saat dijual ke negara asing. Hasil dari smelter ini tidak hanya berbagai produk yang sifatnya bahan mentah mineral, namun juga ada berbagai produk ataupun hasil sampingan dari smelter-smelter ini. Ialah salah satunya pembuatan pupuk, bahan pembuatan pupuk ataupun bahan pembuatan semen. Yang keduanya memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dimaksimalkan guna membangun pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Beberapa benefit kami catat dalam pembangunan smelter ini ialah meningkatnya perekonomian Indonesia, memperkuat daya saing ekspor mineral, investasi jangka panjang pertambangan, sehingga kami menegaskan sekali lagi bahwasanya kami dari tim pemerintah mendukung program pembangunan 52 smelter tahun 2022 guna menyelesaikan atau guna mengatasi permasalahan hilirisasi di Indonesia. Demikian pemaparan yang dapat tim pemerintah sampaikan. Dewan Juri dan seluruh sivitas akademika yang saya hormati, kami, tim kontra, tidak menyetujui narasi yang dibawa oleh tim pemerintah di mana pembangunan smelter bertujuan untuk memajukan hilirisasi. Tim kontra justru merasa hal tersebut tidak mungkin terjadi. Mengapa? Karena alasan yang pertama, kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni. Kita ketahui bahwa penggunaan smelter memerlukan orang-orang yang ahli di bidangnya, sedangkan sumber daya manusia di Indonesia sendiri masih minim yang mengetahui dan paham akan hal-hal tersebut. Yang kedua, kurangnya modal yang dimiliki oleh pemerintah, di mana masih banyak urgensi penggunaan biaya pada sektor lain yang dinilai lebih penting daripada pembangunan smelter tersebut. Permasalahan yang harus diselesaikan saat ini adalah bagaimana pemerintah hanya menjadikan Indonesia sebagai pelayan bagi negara-negara industri dengan menyediakan bahan mentah dan pasar raksasa bagi produk negara maju. Hal inilah yang akan diselesaikan oleh tim kontra, di mana kita akan berfokus untuk mengubah produk mentah menjadi produk jadi. Mekanisme yang akan kita bawa adalah melakukan privatisasi perusahaan tambang asing yang ada di Indonesia. Salah satu contohnya adalah Freeport. Hal ini karena perusahaan asing telah mendapat banyak pendapatan yang sangat banyak yang berbanding terbalik dengan pembayaran pajak ke pemerintah yang justru lebih sedikit. Nah, di sisi lain, dampak yang diberikan oleh perusahaan asing pada masyarakat setempat sangat buruk, di mana perusahaan asing membuat kerusakan lingkungan hidup dan membuat berkurangnya lahan produktif masyarakat. Perusahaan asing juga lebih banyak membawa hasil usaha ke negaranya dan menjual dengan harga yang jauh lebih mahal ke Indonesia. Oleh karena itu, lebih baik bagi pemerintah untuk mengakuisisi perusahaan-perusahaan asing tersebut. Setelah pengambil alihan oleh pemerintah, selanjutnya akan difokuskan pada pengolahan raw material menjadi finished product, di mana stand dari tim kontra sangat mudah, yaitu meningkatkan hilirisasi mineral dengan memanfaatkan smelter yang sudah dibangun dan mengekspor finished product. Justifikasi yang pertama, pemerintah telah salah mengambil keputusan dalam membiarkan perusahaan asing mengeksploitasi alam
dan memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Perusahaan asing dengan mudahnya mengeksploitasi sumber daya milik Indonesia dengan semena-mena tanpa memperhatikan efek jangka panjang maupun dampak buruk bagi masyarakat sekitarnya. Sehingga pemerintah harus membuat langkah yang berani dengan mengakuisisi perusahaan asing. Yang kedua, sumber daya alam Indonesia juga harus dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia itu sendiri. Kita ketahui bahwa pemanfaatan sumber daya oleh perusahaan asing akan diambil secara semena-mena dalam artian mengeksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Perusahaan asing cenderung tidak memperdulikan dampak buruk yang dapat dirasakan oleh masyarakat Indonesia, sehingga apabila terjadi kerusakan juga akan berdampak besar bagi masyarakat. Tentu hal ini sangat-sangat merugikan masyarakat. Yang ketiga, keterbatasan sumber daya yang ada, di mana sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah mengenai pertambangan ini cukup sedikit. Di sisi lain, saat ini kondisi keuangan Indonesia sendiri cukup mengkhawatirkan, yang mengakibatkan pemerintah harus mengambil keputusan yang bijak, keputusan yang arif dalam memutuskan penggunaan dana yang dimiliki pemerintah. Selain itu, dalam pembangunan smelter juga harus dimulai dari nol dengan mencari tempat baru untuk membangun smelter, sehingga pembangunan smelter tidak cocok diterapkan di Indonesia yang masih memiliki banyak permasalahan. Oleh karena itu, kita percaya bahwa pembangunan 52 smelter adalah pilihan yang buruk. Dengan berfokus pada hilirisasi dengan menggunakan smelter yang sudah ada dan menjual finish product akan memberikan banyak manfaat. Bagi pemerintah sendiri, fokus pada hilirisasi dan penjualan finish product berfungsi meningkatkan pendapatan yang diterima oleh negara. Akuisisi perusahaan asing menjadi BUMN akan lebih menguntungkan pemerintah karena keuntungan besar yang sebelumnya diperoleh oleh perusahaan asing akan masuk ke dalam kas negara. Hal ini jelas akan lebih menguntungkan daripada pembayaran pajak perusahaan asing ke pemerintah yang cenderung sedikit. Selain itu, penjualan produk yang berubah dari raw material menjadi finish product akan memberikan masukan yang lebih besar dan juga citra negara yang menjadi lebih baik. Penjualan finish product akan menaikkan nama Indonesia yang dulunya dianggap sebagai negara konsumen alias pasar bagi negara-negara yang produksi barang. Indonesia akan beralih menjadi produsen yang memasok negara-negara lain. Bagi masyarakat sendiri, masyarakat akan merasakan keuntungan di mana kemudahan dalam mencari pekerjaan. Dengan diakuisisinya perusahaan asing tentunya akan membuka lapangan pekerjaan baru dan akan mengurangi persaingan dalam mendapatkan pekerjaan. Selain itu, masyarakat juga akan mendapatkan barang yang lebih murah karena barang-barang tersebut diproduksi di dalam negeri. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dewan Juri, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan memberikan kesimpulan mengenai mosi kedua, yaitu dengan mosi pembangunan 52 smelter tahun 2022 untuk mengatasi permasalahan hilirisasi mineral di Indonesia. Dan saya akan beralih kepada kesimpulan yang pertama dari tim pro atau tim pemerintah, yaitu dapat kita ketahui dari overview yang diberikan tim pro, yaitu adalah perusahaan yang mangkrak dalam pembangunan dan banyak energi serta biaya yang diperlukan untuk produksi mineral ini, sehingga pembangunan smelter ini dianggap perlu dan harus tetap dilanjutkan demi meningkatkan nilai ekspor tambang mineral. Kemudian tim pemerintah percaya bahwa pembangunan smelter akan menjadi solusi untuk kendala hilirisasi ini. Tim pro juga akan mendesak pemerintah untuk mempermudah regulasi dan memperbaiki pembangunan smelter yang dinilai tidak ramah lingkungan karena letaknya di pemukiman penduduk. Karena menurut tim pro meyakini atau menyadari bahwa adanya permasalahan dari 12 smelter yang dibangun sebelumnya. Karena itu, tim pro akan mendorong pemerintah dan mempermudah regulasi agar jalannya pembangunan 52 smelter ini dapat berjalan dengan baik. Kemudian, menurut tim pro sendiri, hasil dari smelter ini tidak hanya akan meningkatkan nilai ekspor tambang mineral, tetapi juga memiliki nilai ekonomis terhadap masyarakat, yaitu pembuatan pupuk dan juga semen, sehingga pembangunan smelter ini memiliki dua sisi yang baik untuk masyarakat dan juga untuk perusahaan dan pemerintah. Kemudian benefit yang ditawarkan oleh tim pro yaitu berupa peningkatan perekonomian, memperkuat daya saing ekspor tambang, dan investasi jangka panjang. Kemudian kita beralih kepada kesimpulan dari tim kontra sudah paparkan, yaitu tim oposisi atau tim kontra di sisi lain ini tidak menolak pembangunan smelter dikarenakan kurangnya sumber daya manusia dan modal yang dimiliki pemerintah. Yang kita ketahui bahwa pemerintah memiliki budget yang sedikit, sehingga pembangunan smelter ini tentu saja akan mengganggu
keuangan dari pemerintah sendiri. Tim oposisi menawarkan mekanisme dengan melakukan akuisisi terhadap perusahaan asing untuk memfokuskan pada pengolahan raw material untuk menjadi produk jadi. Kemudian tim oposisi percaya bahwa manfaat yang diberikan dari pemberhentian pembangunan smelter dengan privatisasi sebagai gantinya adalah meningkatkan pendapatan dan menaikkan penjualan produk jadi bahan jadi dibandingkan dari raw material. Kemudian benefit yang dirasakan masyarakat menurut tim kontra yaitu adanya pengurangan persaingan dalam lapangan pekerjaan dan barang yang didapat lebih murah karena diproduksi di dalam negeri. Seperti yang kita tahu bahwa ketika akuisisi terjadi, privatisasi terjadi menurut tim kontra, maka dengan adanya produksi dalam negeri ini maka masyarakat dapat membeli barang-barang tersebut dengan harga yang lebih murah. Terima kasih.